Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Pembacaan kali ini adalah sungguh rapuh. Dia mau berada di dekatmu saat ini. Wow. Ya, temanya berat banget. Jangan lupa ritualnya, siapin air putih sama cemilan supaya nontonnya juga enak dan tidak emosi. Karena salah satu penyebab faktor orang emosi adalah biasanya lapar gitu ya, teman-teman. So, aku ingin membacakan sungguh rapuh dia mau ada di dekatmu saat ini. Kau akan ambil untuk beberapa kartu di sini, 3 kartu yang mewakili energi dari dia, mind, body, and soul. Mind, body, and soul. Dari pikirannya. Saat ini dia tuh kayak capek ya, melakukan beberapa cara, dan ini strateginya itu dia tuh kayak menutupi satu hal untuk hal lainnya. Ibaratnya ada kayak gali lubang tutup lubang tuh juga ada. Strategi di sini yang aku bilang dia tuh mencoba untuk semaksimal mungkin bekerja ya, walaupun itu belum mencukupi, terus belum tentu cara yang dilakukan benar, tapi dia banyak coba gitu. Banyak mikir yang pasti ya, kemudian capek di otak sebetulnya orang ini. Yang kedua, oke, teman-teman, di sini tuh ada penyangkalan atas apa yang terjadi pada hidupnya, ya. Dia seperti kayak nggak mau mengakui, nggak mau menerima. Pokoknya nasib aku tuh nggak mungkin begini. Gue tuh dari dulu tuh nggak mungkin seperti ini. Baru kali ini gue ngerasain hal yang seperti ini gitu loh. Ya, dan dari jiwa, dari soulnya ini udah jelas aja di sini anxiety, walaupun di depan kamu, di depan mana bilang I'm okay, I'm fine, tapi sebetulnya banyak sekali pikiran-pikiran yang membabi buta di kepalanya dia. Nah, kita lihat di sini teman-teman, sebetulnya hal apa sih yang ngebuat dia ini harus berpikir dan berstrategi juga, dia tuh mati-matian kayak jaga image ya kan. Kita akan lihat di sini apa ya. Oke. Ini ada sesuatu yang dia pengen lepaskan. Ada sesuatu yang ingin dia selesaikan, namun nggak bisa. Ada kartu The Star, teman-teman. Ini sih terkait dengan menyelesaikan sesuatu. Ada beban yang sudah lama yang ingin diselesaikan sama dia, dan itu berputar-putar di pikiran sampai dia tuh kayak nggak bisa kemana-mana. Aku mau melakukan ini nggak bisa, aku melakukan itu nggak bisa. Berarti memang ada keterbatasan di sini. Ada kartu King of Swords. Beban dia tuh tiba-tiba besar ya. Kenapa? Karena aku ngelihatnya dia tuh kayak diandalkan ya. King of Swords itu ibaratnya dia tuh yang harus ngatur ini, ngatur itu, harus buat ini, buat itu. Dia yang jadi pemikir, memikirkan masalah keluarganya, masalah apanya. Dan di sini tuh sebetulnya dia tuh hidup dia tuh kayak juggling ya teman-teman. Juggling banget. Kenapa? Karena ada sebab akibat yang dia tanggung. Aku lihatnya sekarang ini dia tuh lagi menjalani kayak hukuman ya. Ada sebuah keputusan dari semesta mungkin yang dia memang harus menjalani ini supaya dia belajar gitu. Dan aku lihat di sini kartu Four of Cups. Orang itu mikir mulu, banyak berpikir, banyak apatis, banyak putus asa. Ya, yang aku bisa cek di sini putus asa banget karena dia mau terbang lebih tinggi lagi. Mungkin ada terbentur cita-cita, ada terbentur keuangan, terbentur pekerjaan. Intinya apa yang dia mau itu kayak dia harus korbankan demi kebaikan. Padahal sendiri di sini tuh dia tuh kayak pengen banget. Ya. Kita akan lihat lebih jelas lagi. Apakah ini masalah keuangan, masalah cinta, masalah keluarga? Ya, kita akan buka di sini. Apakah ini masalah keuangan? Ada kartu High Priestess. Apakah ini adalah masalah cinta?
sudah let go. Apakah masalah keluarga? Yes. Yang aku bisa lihat di sini adalah kartu High Priestess dengan kartu Six of Cups ya. Untuk cinta dia udah melepaskan, udah let go. Dalam arti kalau misalnya dia memiliki pasangan yang sebelumnya sudah cukup sakit buat dia dan sudah it's over. Kamu nggak usah pusingin masalah dia dengan siapa ya. Kalau misalnya memang dia pernah menikah atau tunangan, ada yang sudah it's over. Tapi nggak semuanya over di sini. Yang jelas adalah jangka panjang itu kita bicara mengenai keuangan yang tadi aku bilang ya, karena ini kartunya untuk keuangan tadi. Dan di sini adalah masalah keluarga, Six of Cups. Apa yang sudah orang tuanya beri sepertinya kayaknya pengen harus dikembalikan. Ada bakti orang tua di situ yang aku lihat. So, ini adalah hidup yang berat ya, karena mungkin aku tidak bisa bilang ini generasi sandwich, tetapi baru saja merasakan jadi sandwich. Ya, bukan generasi sandwich, tetapi di sini dia yang memang udah harus menanggung gitu. Kita lihat lagi untuk energi dia. Dia sangat rapuh. Serapuh apakah dia? Aduh, berat banget teman-teman. Ini tuh ibaratnya kayak orang udah nggak bisa lari lagi. Semuanya serba slow dan sudah overloading. Sudah overload. Makanya gini, kalau orang punya 10 wands, intinya dia tuh pernah dan masih membawa beban di masa lalu. Jadi akan sangat sensitif buat kamu tuh untuk kayak minta ini, minta itu sama dia. Banyaknya tidak terpenuhi dan obrolan itu akan jadi tegang, akan jadi sangat dirasakan sama dia. Kamu bercanda juga mungkin buat dia tersinggung ya, karena ada hal-hal ini teman-teman. Ya, penyakitnya adalah dari pikiran, apalagi masalah duit dan beban keluarga. Gitu loh ya. Dia tuh kayak berpikir kayak hidup aku tuh udah aku dedikasikan sama keluarga, bahkan aku tuh tidak memikirkan cinta sama sekali. Itu yang kulihat. Dia selama ini juga sudah berusaha pelan-pelan ya untuk menjalani itu dan tidak bisa ngebut. Yang jadi anehnya adalah berapa lama lagi sih orang ini tuh bisa lepas dari kondisi seperti ini. Aku lihat itu ada kartu Page of Pentacles. Ya tergantung dia yang rolling semuanya. Karena aku lihat ini bisa sampai 1 tahunan lagi ya teman-teman. Dalam arti ini tahunan sih. Page of Pentacles itu minimal setahun lagi nih baru selesai. Dan aku juga ngelihatnya tidak semudah itu ya, dia itu berencana. Dia belum mapan sih. Kalau aku lihat saat ini kondisi keuangannya lagi nggak bagus ya, bukan dalam masa terbaiknya dia. Semua tergantung planning nanti. Jadi aku nggak bisa bilang dia bakal cepat untuk merealisasikan ini. Dan apa efeknya adalah ya dia murung, dia sangat lemah, bahkan kurus, sakit, banyak pikiran. Beda sama kamu, mungkin kalau kamu sakit mungkin mikirin cinta ya, tapi kalau dia mikirin kehidupan itu lebih kurus lagi mungkin. Karena dia berusaha untuk banyak nahan sesuatu gitu loh. Banyak nahan banyak nahan emosi, banyak nahan beban. Nah, di sini aku bilangnya bantuan dari orang-orang sekitar tuh sangat dibutuhkan sebetulnya, walaupun dia nggak bicara ya. Tapi kondisikan juga dengan keuangan kamu, karena kita jujur aja ya teman-teman, kita tidak bisa memberikan tumpangan hidup ke orang lain. Mau kamu cinta, mau kamu gimana pun, kita tuh hidup tuh sendiri, berkompetisi gitu loh. Jadi ada masa dimana kita harus membiarkan orang itu untuk berkompetisi dengan hidupnya dulu, gitu loh. Kemudian kita lihat di sini, dia mau dekat dengan kamu sekarang karena dia merasa ada sebuah koneksi kebahagiaan di sini ya, kenyamanan. Dia bukan mau duit kamu. Dia cuma pengen merasa lebih jelas aja hidupnya. Ketika orang ngobrol ya kan, terus terkoneksi satu sama lain, dia pengennya sama kamu itu hangat gitu, happy menjalani ini. Jadi dia butuh energi ceria dari kamu. Itulah salah satu alasan kenapa dia mau ada di dekat kamu.
Di sini aku ngelihatnya ada kartu Page of Swords ya, dimana kartu Page of Swords di sini menandakan bahwa dia mikirin kamu, iya ya, dia mikirin kamu, tetapi mungkin apa yang diutarakan, apa yang diucapkan itu tidak sedalam apa yang dirasakan dalam hati. Kalau aku lihat di sini dia sangat cinta sama kamu ya, walaupun kamu tidak bisa melihat gelagat rencana sama orang ini, tetapi orang ini tulus mencintai kamu. Tapi dia sangat malu dengan keadaannya, dia nggak bisa maju, hanya bisa berencana dan belum bisa melangkah gitu loh. Maksudnya realitanya bagaimana ke depannya. Yang aku bisa cek di sini, dia begitu sangat sangat sensitif kok terhadap kamu. Dia tidak mau memaksakan, namanya kamu harus kasih bantuan sama dia atau apapun. Dia cukup mengerti kamu dan dia malah berpikir kamu tuh udah terlalu baik buat dia. Gitu, udah terlalu banyak kebantu. Yang dia bisa balas di sini adalah memberikan kamu cinta. Aku nggak bisa kasih kamu duit, aku nggak bisa kasih suatu harta melimpah sama kamu, tapi di sini aku bisa memberikan sebuah kejujuran. Aku bisa memberikan sedikit perhatian untuk kamu. Kenapa? Karena aku tuh masih punya beban di belakang, jadi perhatianku tuh nggak bisa fokus sama kamu. Setidaknya doaku dan perhatian aku itu memberikan sebuah kestabilan dalam hidup kamu ya. Kartu Knight of Wands di sini menceritakan bahwa adanya spirit atau semangat baru gitu loh ya. Kita sama-sama saling mendoakan karena energinya di sini energi desan, teman-teman. Energi desan itu seperti energi menyala ya. Kamu kalau kena matahari bagaimana badan kamu? Seger kan? Nah, itu yang dia ambil. Kemudian di sini ada kartu Knight of Swords ya. Dalam pikiranku saat ini, aku tuh sudah cukup banyak kayak memikirkan hal-hal yang mungkin sampai dia tuh nggak bisa tidur gitu loh. Dia juga tahu kamu mungkin mengalami hal yang sama, banyak tekanan hidup gitu loh. Tapi minimal aku ada di sini tuh untuk memberikan sebuah semangat gitu. Aku akan sharing semangatku karena kita sama-sama punya masalah gitu. Dia di sini ke kamu itu berdoa ya, terutama kalau tiap malam ya, dia mikirin kamu. Dia juga kadang-kadang nggak tidur, khawatir sama kamu. Itu yang kulihat ya. Dia tidak mau cahaya itu tiba-tiba tenggelam atau cahaya itu hilang. Dia sangat mengharapkan berkoneksi dengan kamu itu bisa jadi jadi sebuah power gitu loh. Energi kamu sama energi dia bersatu, saling menguatkan. Intinya seperti itu ya. Tidak untuk orang lain. Hal ini tidak dirasakan ke orang lain, hanya untuk kamu. Gitu teman-teman. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kenapa sih dia itu tidak ada respon sama aku, dia nggak ada perjuangan sama aku. Inilah yang terjadi saat ini gitu. Nggak perlu untuk banyak bertanya kan. Nah, ini ada kartu Not Today. Saat ini sebetulnya bukan aku tidak mencintai kamu, tetapi belum saatnya aku untuk menunjukkan sesuatu yang dalam dari perasaanku. Kenapa ya? Karena aku masih fokus dengan pikiran-pikiran lain. Aku pengen maju ke kamu, namun aku nggak bisa. Yang aku bisa koneksi sekarang ini ya, mungkin belum bisa bertemu karena aku juga memang tidak punya waktu, tetapi aku bisa mengekspresikan itu dari kita teleponan dan dari chat-chatan. Aku pengen di sini kita tuh ngedate someday ya. Jadi aku pengen setting date sama kamu. Entah datingnya tuh online atau datingnya VCS, itu sama aja dating ya, tapi dari telepon, atau datingnya ketemuan, itu udah di set up sama dia. Dan di sini jujur aja ya teman-teman, dia tuh memikirkan betapa jarak itu sangat membuat dia sedih. Karena memang ada masalah-masalah ini yang membuat kalian itu makin kayak jauh gitu loh. Itu yang dia sesalkan dan dia sedihkan. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku di sini melakukan progres. Dan perjalananku walaupun tidak serta-merta
cepat, tetapi bakal ketemu dengan pelabuhan hatinya. Ya, dia akan berlabuh pada kamu, tapi pada on time, pada waktunya gitu loh. Walaupun tidak bisa apa ya teman-teman, tidak bisa tepat. Ya aku janji ketemu sama kamu bulan ini, mungkin dia kerjanya di luar negeri apa bagaimana. Ya sabar aja, biarkan waktu yang menjawab gitu loh. Nggak bisa kasih deadline karena masalah dia juga sudah banyak sekali ya, merasa bersalah, terus dia merasa hubungan ini tuh ya sempat dibilang mungkin beracun, tapi dia nggak bisa berbuat lebih banyak lagi daripada ini. Ya mau orang ngomong hubungan ini adalah toxic, lu ngapain sih sama orang yang begini? Intinya dia tuh sudah punya banyak banyak kesempatan, dia sudah memikirkan banyak kesempatan bagaimana kamu tuh menerima kunci hatinya gitu teman-teman ya. Walaupun caranya dia mendekati kamu tuh mungkin tidak biasa, nggak kayak orang-orang ketemu, mungkin kalian banyak dari dating, dari chatting, dari apapun, tapi ya namanya cinta itu kan berproses ya teman-teman. Dan kalau aku ngelihat di sini, kondisi kita tuh tidak bisa dibilang baik-baik saja. Selama kita masih punya masalah keuangan, cinta pasti akan berpengaruh. Udah itunya. Intinya begitu. Ya di sini sih sebenarnya bagaimana energi yang harus dijalani adalah happy-happy saja dulu, karena surga itu sebetulnya milik kalian berdua asal dibawa ke hubungan yang positif. Kalau kamu di sini terlalu banyak curiga, mikirin dia sudah sama yang lain, atau kamu di sini udah tahu kondisinya, misalnya kondisi orang ketiga, tapi kamu di sini pengen jadi yang pertama, itu juga sulit, ya kan? Itu sama aja kayak kamu udah tahu tapi cari penyakit gitu loh. Harus terima segala konsekuensi dan menerima apa yang dia bisa berikan kepada kita semaksimalnya dia. At least dia tidak menghilang. Kalau misalnya dia menghilang di sini, berarti ya sudah, kamu juga harus berpikir bahwa kamu harus menghilang juga dari dia. Ya. Dan sini pesannya adalah, yang kita lihat ya. Dia butuh kamu tuh layaknya energi, teman-teman. Layaknya oksigen dan energi. Nggak usah mikir yang berat-berat. Selama dia komunikasi sama kamu tanggepin, dia juga udah happy kok. Ya, tidak peduli apapun yang terjadi di antara kita, tapi di sini kita selalu ada potensial untuk berkembang gitu loh. Hubungan kita bisa berkembang. Berkembang adalah salah satu kekuatan yang aku sudah pilih untuk kita berdua. Dan di sini kita mulai untuk mengenyampingkan namanya hal-hal negatif atau pikiran-pikiran negatif, karena itu akan melimitasi keinginan kita ya, melimitasi kemauan kita. Dan aku bisa melihat di sini dia tuh sudah paling maksimal ya, menuju kamu tuh udah lewat jalur gitu loh. Udah bukan yang dia yang biasa, tapi dia sudah mengambil satu sikap gitu. Jadi please, dia cuma minta dihargain, itu aja sih. Ya, cintanya kalian bisa bersemi di sini, dan aku pikir bacaan ini adalah bacaan yang positif gitu. Ya, dia cuma punya sekarang ini, kalau aku bisa afirmasikan, dia cuma bisa punya nyawa aja, punya nyawa ya, nggak bisa menjanjikan apa-apa sama kamu. Tapi karena dia lagi masa terpuruk. Kalau orang terpuruk dalam hal kondisi ekonomi beda sama kondisi tahun 80 terpuruknya. Dulu orang masih mau bantu, sekarang mah orang ogah ngebantu, ya nggak? Kita punya Taurus, kemudian kita punya Capricorn, Leo, Scorpio, Cancer, kemudian Aquarius, Sagittarius, Pisces, dan Gemini. Jadi Virgo nggak ada ya, adanya Scorpio. Aku salah lihat nih, tandanya M keluar tuh berarti Scorpio. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup yang baik, makan yang enak, dan istirahat. See you, bye-bye.